Selamat malam Bapak Ibu semuanya, sahabat KKS, serta para pencinta kitab suci dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja dan semuanya sehat dan penuh berkat ya. Jumpa lagi pada malam hari ini di Zoom KKS Kelapa Gading dalam acara bekal yaitu Belajar Kisah Allah. Pada malam hari ini dengan tema menemukan inspirasi dalam panggilan Yesus kepada kedua belas murid yang akan diambil dari Injil Markus. Dan pada malam hari ini kita mendapatkan narasumber yaitu dari Frater. Beliau adalah Frater Victor Galih. Selamat malam Frater. Selamat malam. Nah, mari sebelum mulai acara ini kita bersyukur dan memohon kepada Tuhan dengan doa pembukaan. Mari kita siapkan hati, kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas penyelenggaraanmu pada hari ini, dari pagi hingga malam hari ini. Engkau telah mengizinkan kami menerima berkat-Mu yang sungguh luar biasa. Terima kasih juga Engkau telah mengundang kami semua untuk hadir di Zoom ini, untuk mengikuti acara bekal yang akan dibawakan oleh Frater Victor Galih. Kiranya Engkau mengurapi Frater Galih dalam menyampaikan firman-firman-Mu agar apa yang beliau sampaikan hanya berasal daripadamu saja. Urapi juga kepada kami semua dengan roh pengertian, supaya apa yang kami terima dan kami dengar dapat kami pahami dan kami mengerti. Lancarkanlah semua gadget dan internet kami, dan segala sesuatunya yang kami pakai pada malam hari ini untuk kelancaran, semuanya kami serahkan kepadamu agar acara hari ini lancar dan dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, semuanya ini kami mohon hanya demi nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu semuanya dan sahabat KKS yang terkasih, sebelum dimulai, saya akan perkenalkan dulu narasumber kita, yaitu beliau adalah Frater Victor Gali. Selamat malam, Frater Victor. Beliau adalah berasal dari Jakarta. Beliau mengenyam pendidikan SMP di Strada Mawar Ujung Aspal Pondok Gede ya, Frater ya. SMA-nya Seminari Menengah Stella Maris Bogor, lalu masuk Seminari KAJ. Sampai sekarang sudah tingkat 2 semester 3. Baik, dan sekarang berdomisili di Seminari Tinggi Cempaka Putih. Demikian perkenalan singkat yang biodata yang saya ketahui dari Frater. Jika kurang lengkap, Frater silakan melengkapinya atau sudah cukup, silakan Frater. Baik, terima kasih Bu Vero atas perkenalannya. Saya dipanggil beliau tuh kayak udah tua gitu ya. Terima kasih atas pemaparannya. Nah, sebelum saya mulai sesinya, pertama saya mau disclaimer dulu ya Ibu Bapak. Tadi seperti yang sudah dikatakan, saya itu Father Victor Gali, saya masih belajar juga sebenarnya di Seminari Tinggi. Lalu saya sekarang semester 3. Saya itu teman kelasnya Bu Rosita. Jadi awalnya itu Bu Rosita menawarkan kepada kami, siapa ayo yang mau isi KKS Lapa Gading. Lalu ya karena teman kelas yang
menawarkan, saya mengiyakan. Kalau dibilang pengajaran itu terlalu berat nampaknya karena saya pun masih belajar dan masih harus banyak belajar. Jadi sesi malam hari ini tuh saya andaikan seperti kita sharing kitab suci saja. Ada perikop yang ditawarkan, inspirasi yang ditawarkan, lalu nanti akan lebih banyak sharing dari Bapak Ibu sekalian. Begitu informasi singkat yang bisa saya sampaikan. Yang kedua, mohon maaf karena di seminar itu lagi pada flu dan radang tenggorokan. Jadi pertama minta maaf karena saya balas WA-nya Bu Rosita dan Vero itu agak lama karena saya jarang buka HP, saya lebih baik tidur supaya bisa fit. Lalu yang kedua memang lagi flu, maka kalau suara saya agak biden, agak kurang jelas, mohon nanti langsung disautin aja. Frat kurang jelas biar saya jelaskan. Itu, maka salam kenal untuk Ibu Bapak yang hari ini hadir di Zoom. Salam jumpa, salam kenal. Nanti kalau kita ketemu kapan-kapan di jalan, mohon saya disapa supaya kita semakin kenal. Nah, sebelum masuk ke sesi, ke tema, ketika saya diminta oleh Bu Rosita itu, saya bingung akan tema apa ya. Tema yang mau dibawakan itu apa. Bu Rosita mengusulkan mengenai imamat sebenarnya. Imamat yang pada bulan Agustus ini banyak romo-romo di KAJ itu kan ulang tahun imamat. Maka saya mencoba mencari apa ya bahan yang kira-kira bisa dibagikan, yang bisa kita sharingkan bersama. Kalau imamat itu kan biasanya bahas mengenai tiga kaul atau tiga tugas sebagai raja, imam, dan nabi, atau mengapa imam itu selibat dan sebagainya. Tapi saya memilih salah satu tema lain yang mungkin juga kita alami sebagai orang-orang Kristiani, yaitu panggilan menjadi murid. Karena imam pun pertama-tama adalah dipanggil menjadi murid sama seperti kita semua. Maka semoga kita bisa saling berbagi dan saling sharing supaya dapat saling meneguhkan. Saya share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Frater. Sudah, Sudah Frater. ya. Oke, oke, kita mulai perjumpaan kita pada malam hari ini. Seperti yang sudah dibagikan di flyer yang disebarkan, bahwa hari ini kita akan menimba inspirasi dari panggilan Yesus kepada kedua belas murid menurut Injil Markus. Apa-apa saja yang menjadi pokok pembicaraan, saya awali dengan latar belakang. Panggilan menjadi murid adalah panggilan seluruh umat Kristiani. Kita sepakat bahwa semua orang Katolik itu dipanggil menjadi murid. Itu merupakan panggilan umum, panggilan universal. Nah, di balik panggilan umum ini, gereja sadar bahwa Yesus juga memanggil secara khusus, yaitu khususnya kepada para imam, suster, bruder, dan kaum selibat yang lain. Nah, atas kesadaran itu bukan berarti panggilan awam, panggilan menjadi murid pada universal itu tidak spesial. Melainkan kedua kelompok ini punya porsi masing-masing yang harus bekerja sama agar nama Allah semakin dimuliakan. Jadi kedua panggilan ini punya tempatnya, punya porsinya masing-masing, punya wadahnya masing-masing, dan tidak bisa diutamakan yang satu dibandingkan yang lainnya. Berdua ini harus berjalan beriringan dan saling meneguhkan. Nah,
Berangkat dari kalimat Bapak Uskup Kardinal Suharyo bahwa imam yang baik itu ada karena umat yang baik. Maksudnya, di balik panggilan khususnya, para imam, suster, bruder juga manusia yang punya kelemahan. Maka ibu bapak, umat seluruhnya itu punya hak untuk mengingatkan. Kalau-kalau sudah mulai melenceng dari koridornya. Imam yang baik itu, biarawan-biarawati yang baik itu ada karena umat yang baik. Umat yang mau menegur, umat yang mau mengingatkan, umat yang mau mendoakan. Jadi keduanya tidak bisa dipisahkan, saling ketergantungan dan saling berkaitan. Kalau imamnya kurang baik, ada indikasi mungkin umatnya kurang baik dalam hal menyapa, menegur, mengingatkan, atau mendoakan. Begitu juga sebaliknya. Maka penting untuk kita bersama berjalan beriringan sebagai teman seperjalanan. Maka untuk mengingatkan itu kita harus saling kenal, saling mengenal satu sama lain. Nah, perjumpaan ini menjadi momen mengenal panggilan Yesus baik secara umum maupun khusus. Maka dengan mengenal, maka kita tidak jatuh pada penghakiman, tetapi berjalan bersama, saling meneguhkan dan menguatkan sebagai satu saudara dalam iman dengan misi agar nama Allah semakin dimuliakan. Terlebih menjadi momen bagi kita untuk mengingat kembali perjalanan hidup kita masing-masing, mengingat pengalaman panggilan kita yang pertama sebagai peneguhan untuk melangkah dengan lebih semangat ke depannya. Jadi Ibu Bapak, selain kita nanti akan berbicara mengenai panggilan khusus para imam, biarawan biarawati, pertama-tama kita juga diajak untuk mengingat kembali perjalanan panggilan kita yang pertama sebagai para murid. Saya yakin semua yang ada di sini itu punya pengalaman panggilan pertama yang khas, yang unik, yang spesial, personal, dan intim, sehingga itu menjadi sebuah api yang tidak padam. Namun seiring berjalannya waktu, seiring tuntutan pekerjaan, tuntutan tugas-tugas, kerap kali pengalaman itu lupa. Maka hari ini kita diajak untuk kembali mengingat momen itu, tentu berangkat dari inspirasi yang ditawarkan oleh Injil Markus. Sampai sini apakah suara saya jelas dan ada pertanyaan? Jelas, Frater. Jelas ya? Belum ada pertanyaan, maka saya lanjut. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari, saya itu mengambil tema khusus dari buku itu. Buku Kardinal Carlo Maria Martini. Perjalanan rohani ke-12 murid menurut Kardinal Martini menawarkan dalam salah satu babnya itu menimba inspirasi dari panggilan para murid. Maka saya mengambil dari buku ini dan persis dari buku inilah saya juga belajar dan menimba kembali momen panggilan pertama saya. Maka semoga buku ini bisa membantu perjalanan kita untuk kembali menimba panggilan pertama kita. Nah, Ibu Bapak, perikop-perikop yang diambil adalah Markus bab 1 ayat 16 sampai 20, dilanjutkan Markus bab 2 ayat 13 sampai 14, dan Markus bab 3 ayat 13 sampai 19. Ini tiga perikop yang nanti akan sedikit kita ulik bersama mengenai bagaimana Kardinal Martini itu mengulik dan mencari inspirasi bagi kita yang membacanya. Nah, kita mulai dari bagian pertama. Markus bab 1 ayat 16 sampai 20, dilanjutkan Markus bab 2 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka datang mendebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku,
dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu, Yesus segera memanggil mereka dan mereka lalu mengikuti dia. Sesudah itu, Yesus pergi lagi ke pantai lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Bagian pertama ini merupakan rangkaian pengalaman dan fenomena yang terjadi mencakup panggilan para murid dengan lokasi utama di sekitar Danau Galilea. Jadi, Kardinal Martini menamai bagian ini sebagai panggilan-panggilan di danau. Mengenai panggilan-panggilan di danau, Martini mengajukan 5 pertanyaan penuntun agar kita mampu menemukan makna dari berbagai peristiwa tersebut. Nah, berikut 5 pertanyaan penuntun yang ditawarkan oleh Martini, Kardinal Martini. Yang pertama, di mana terjadinya panggilan-panggilan itu? Yang kedua, dalam situasi seperti apa Yesus memanggil? Yang ketiga, bagaimana cara dia memanggil? Yang keempat, untuk apa ia memanggil? Dan yang kelima, lantas apa hasil dan jawaban dari orang-orang yang dipanggilnya? Jadi berangkat dari 5 pertanyaan ini, Kardinal Martini mencoba mengulik teks Injil Markus yang bahas mengenai panggilan ke-12 murid. Di mana terjadinya panggilan-panggilan itu? Jawabannya adalah di dekat danau. Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Markus 1 ayat 16. Setelah meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus dan Yohanes. Markus 1 ayat 19. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke danau. Markus 2 ayat 13. Jadi panggilan-panggilan pertama ini terjadi di danau. Danau dalam Injil Markus memiliki arti yang sangat personal dan mendalam. Konteksnya adalah danau merupakan tempat di mana orang-orang Galilea itu hidup dan bekerja. Artinya, Yesus memanggil, ia mencari dan menemui setiap dari kita itu dalam situasi yang intim dan privat. Sama seperti ia memanggil murid-muridnya yang pertama. Markus menampilkan dalam tulisannya bahwa Yesus yang adalah Allah berjalan di lorong-lorong bumi untuk mencari orang di tempat mereka berada. Ia bukan Allah yang jauh. Jadi poin pertama ini mau menekankan bagaimana tempat-tempat Yesus memanggil para murid itu adalah tempat-tempat yang biasa, yang familiar, yang dekat dengan keseharian para murid. Mereka tidak dipanggil di luar tempat-tempat itu, melainkan di dekat danau, Danau Galilea, yang adalah tempat bekerja bagi para nelayan dan para penjala ikan. Itu pertanyaan pertama, bagaimana Yesus memanggil para murid persis tempatnya di mana, yaitu di danau. Danau yang berarti tempat kerja para murid yang bagi kita dimaknai sebagai tempat yang familiar dan dalam keseharian. Allah yang mau turun menjemput, memanggil personal di tempat-tempat yang tidak asing bagi kita. Yang kedua, dalam situasi seperti apa Yesus memanggil? Dalam situasi bekerja dan dalam keseharian. Ia melihat mereka sedang menebarkan jala di danau.
sebab mereka adalah penjala ikan. Markus 1 ayat 16. Ia melihat mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Markus 1 ayat 19. Ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Markus 2 ayat 14. Penginjil hendak menyampaikan bahwa Yesus memanggil setiap pribadi dalam situasi yang umum dan lumrah dalam keseharian. Ia datang menyampaikan undangannya dengan segala otentisitasnya. Ia datang menyapa kita. Bisa dalam situasi yang baik seperti para penjala ikan, maupun dalam situasi yang secara moral lebih sulit seperti pemungut cukai. Yesus tidak membeda-bedakan, undangannya sama untuk semua orang dengan segala kondisi personal dan intim. Yesus itu memanggil secara familiar karena dia mungkin paham bahwa apabila memanggil para murid di tempat yang tidak biasa, mungkin mereka akan takut dan terkejut, malah nanti kaget dan akhirnya tidak menjawab dengan segala hati yang plong. Beda dengan tempat yang familiar. Tidak was-was, tidak penuh curiga, tapi ditemui di tempat yang hangat. Karena keseharian mereka ya di situ. Sama seperti bagaimana Yesus memanggil para murid dalam keseharian. Bagaimana cara dia memanggil? Dalam percakapan yang ramah dan sederhana. Yesus memanggil melalui suatu percakapan yang ramah. Ia melihat Simon dan Andreas, lalu ia mendekati mereka, berbicara dan memanggil mereka. Yesus juga melihat Yakobus dan Yohanes, mendekati mereka dengan ramah, lalu berbicara dan memanggil mereka. Ia memperkenalkan diri kepada Lewi anak Alfeus. Tidak ada penghakiman. Lalu ia berbicara padanya dan memanggilnya. Konteks bangsa Yahudi waktu itu tentu kita sudah paham bagaimana khususnya Lewi, anak Alfeus yang menjadi pemungut cukai itu adalah suatu pekerjaan yang dibenci oleh lingkungan sekitarnya. Dia dianggap sebagai pengkhianat bangsa karena bekerja pada pemerintahan Roma. Tapi Yesus pun memanggil Lewi tanpa penghakiman, tanpa menghakimi terlebih dahulu bahwa dia orang yang salah, dia orang yang tidak benar. Tapi panggilannya sama dengan cara ia memanggil Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Panggilannya ramah, yang dekat. Maka tidak heran bahwa mereka pun tidak terkejut. Dan nanti terakhir kita temui bahwa mereka semua menjawab panggilannya dengan sungguh-sungguh. Nah, lantas untuk apa dia memanggil? Dengan jelas dan lugas, yaitu untuk mengikuti dia. Mari ikutlah aku. Markus 1 ayat 17. Ikutlah aku. Markus 2 ayat 14. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Markus 1 ayat 17. Perihal mengenai penjala manusia, Kardinal Martini ini menjelaskan bagaimana maksud panggilan Yesus adalah untuk mengikuti dia sekaligus masuk ke dalam misterinya. Mengapa menjadi misteri? Karena penjala manusia itu tidak punya definisi yang jelas dengan konteks para murid waktu itu. Apa itu penjala manusia? Kalau penjala ikan kita tahu, peternak domba, kambing kita tahu, penggembala kita tahu, petani kita tahu, atau pemungut buah ara pun kita tahu. Tapi penjala manusia itu sebuah panggilan atau sebuah pekerjaan yang 100% asing bagi para murid. Nah,
Kardinal Martini mengartikan perjalanan manusia sebagai sebuah penyerahan masuk ke dalam misteri Tuhan yang utuh dan tersembunyi. Para murid diundang untuk mengikuti dia sekaligus masuk ke dalam misterinya yang tersembunyi. Yesus memanggil dengan tujuan agar murid berjalan di belakangnya, menempuh jalan yang Yesus sendiri pilih. Terdapat tuntutan sebuah kepercayaan yang besar kepadanya. Para murid diminta untuk mempercayakan diri sepenuhnya kepada Yesus. Kepercayaan total, penyerahan diri sepenuhnya kepada Yesus dan bukan kepada sesuatu yang lain. Sebab Yesus tidak mengatakan, marilah mengerjakan hal ini dan hal itu. Melainkan ia mengatakan, tetapi percayalah kepadaku dan mari ikutlah aku. Tujuan para murid dipanggil itu untuk ikut Tuhan. Titik. Perihal nanti seterusnya apa yang terjadi, tugas-tugas selanjutnya seperti apa, itu belakangan. Yang pertama-tama dan utama adalah ikut Tuhan Yesus. Mengikuti dia, menapaki jalan yang ia lalui, yang ia pilih. Dan bagaimana tanggapan atas panggilannya? Terdapat urgensi yang diminta Yesus pada para murid. Dari semua yang ia panggil, tidak ada yang tidak setuju. Yang pertama, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Markus 1 ayat 18. Mereka meninggalkan ayahnya lalu mengikuti dia. Markus 1 ayat 20. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Markus 2 ayat 14. Semua menjawab iya. Tentu faktor selain berkarismanya Yesus itu sendiri, Yesus datang tidak dalam keadaan yang asing. Seperti tadi sudah kita ketahui, Yesus datang mengunjungi, menyapa, dengan ramah berbicara dalam keseharian, dalam pekerjaan, dalam rutinitas, dalam hal-hal yang dekat dengan kita. Maka Ibu Bapak, bagian pertama dari panggilan ini mengundang kita masing-masing untuk memeriksa batin kita. Sudah sejauh mana hidup kita diubah dan diperbarui karena panggilan Yesus yang kita ikuti. Sudahkah kita bergantung pasrah hanya kepadanya, atau apakah kita masih berkompromi dengan panggilannya? Para murid, dari apa yang kita baca bersama, juga dari apa yang direfleksikan oleh Kardinal Martini, sama sekali tidak berkompromi. Mereka meninggalkan, lalu berangkat. Entah ayahnya masih di situ, entah pekerjaannya gimana. Penginjil hanya menjelaskan bahwa mereka segera berangkat, meninggalkan jalannya, meninggalkan ayahnya, lalu mengikuti dia. Nah, itu bagian pertama, bagaimana panggilan Yesus kepada para murid itu ditemukan dalam situasi yang sederhana, dalam situasi yang dekat dengan kita, dalam situasi yang tidak jauh, dan ternyata dalam keseharian kita. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Kalau tadi bagian pertama itu panggilan yang lebih umum, dimaknai lebih umum oleh Kardinal Martini. Sekarang pada bagian kedua, panggilannya menjadi lebih khusus kepada kedua belas murid. Dapat kita temukan dalam teks yang padat dan kaya. Pada Markus bab 3 ayat 13 sampai 19. Tapi sebelum kita masuk ke teksnya, saya pertama-tama mau menawarkan konteks bagaimana Yesus memanggil para murid. Kejadian apa yang sebelumnya sehingga menjadi latar belakang Yesus memanggil para murid. Itu dapat kita temukan dalam perikop sebelumnya, dalam Markus bab 3 ayat 7 sampai 12.
Saya bacakan. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya, sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Jadi konteks sebelum Yesus itu memanggil ke-12 murid, menentukan kelompok 12 yang akan terus mendampinginya, konteksnya adalah ia sedang melakukan pelayanan. Bahwa Yesus sedang menyembuhkan orang-orang sakit yang datang kepadanya, orang-orang yang kerasukan setan, yang membutuhkan pertolongan. Nah, Kardinal Martini menawarkan bahwa konteks ini penting untuk dilihat karena nanti ternyata Yesus itu memilih ke-12 muridnya atau bisa dikatakan kelompok 12-nya itu pada konteks yang berbeda dengan panggilan-panggilan yang pertama. Nah, maka kita sudah diawali dengan panggilan-panggilan yang pertama. Lalu sekarang konteks panggilan-panggilan yang kedua ini ternyata dalam sebuah pelayanan, orang banyak berkumpul, desak-desakan, semua penderita penyakit, juga banyak roh-roh jahat di sana. Selanjutnya, perikop mengenai Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberi nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, sekarang kita masuk pada pemahaman pentafsiran bagaimana Kardinal Martini menafsirkan. Pertama-tama, tempat teks kedua ini berbeda dengan teks pertama. Tempatnya adalah atas bukit, di ayat 13. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Juga sebuah rumah di ayat 20. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Kedua hal ini hendak menampilkan sesuatu yang berbeda dari yang lainnya. Disitulah Yesus akan melakukan sesuatu yang khusus. Situasinya pun berbeda. Kalau sebelumnya Yesus memanggil dalam situasi yang biasa, dalam kehidupan sehari-hari, kali ini situasinya terbalik. Orang yang datang karena membutuhkan Yesus. Orang banyak yang sakit, kerasukan setan, berdesak-desakan. Konteksnya seperti itu, situasinya berbeda. Kalau sebelumnya secara pribadi dan personal, sekarang rombongan orang banyak yang haus dan lapar akan firman Yesus yang penuh kegelisahan ingin disembuhkan dan diselamatkan. Diartikan oleh Kardinal Martini seperti gereja yang sakit, yang derita, yang membutuhkan Yesus dengan segera. Jadi konteks panggilan yang kedua ini berbeda dengan panggilan yang pertama. Konteksnya sudah dijelaskan bagaimana orang-orang banyak berkerumun, orang-orang sakit, dan mereka yang membutuhkan Yesus
yang sudah sadar akan eksistensi Yesus dan membutuhkannya. Kalau yang pertama tidak tahu siapa itu Yesus dan langsung ikut. Nah, dari latar belakang kondisi itu, Yesus naik ke atas bukit, sebuah simbol penebusan. Naik ke atas bukit dalam perjanjian lama berarti mengasingkan diri, menunjukkan waktu pribadi atau berdoa dalam keheningan. Juga kita tahu ketika Yesus setelah melakukan berbagai pelayanannya, dia butuh waktu sendiri untuk berdoa dan menepi. Namun dalam perikop ini, khususnya Injil Markus ini, kita dihadapkan pada gambaran yang lain. Dari apa yang dituliskannya jelas bahwa Yesus tidak bermaksud meninggalkan semua orang malang itu dan memilih masuk dalam kesunyian. Ia ada di dekat danau dan menaiki sebuah bukit yang ada di sekitar itu. Lalu Yesus berteriak dan memanggil nama-nama pribadi tertentu. Dari antara orang-orang yang mengikutinya, Yesus dari atas berkuasa memanggil beberapa orang secara resmi dan diliputi misteri. Jadi dalam perikop yang ini dimaknai oleh Kardinal Martini sebagai sesuatu yang berbeda. Kalau biasanya Yesus naik ke atas bukit, pagi-pagi benar, ia berdoa kepada Bapaknya dalam kesunyian, dalam kesendirian. Dalam konteks perikop ini tidak. Bahwa Yesus ternyata butuh jarak dari antara orang banyak, lalu ia ke atas. Ia tidak meninggalkan semua orang-orang yang kesulitan itu. Nah, dari atas bukit, ia berteriak dan memanggil nama-nama pribadi tertentu. Tentu waktu itu belum ada pengeras suara, maka mengandalkan suara angin yang berhembus sambil berteriak. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Yesus yang dari atas dimaknai memiliki kuasa dan memanggil beberapa orang secara resmi dan diliputi misteri. Yesus memanggil ke-12 murid tanpa memisahkan diri dari orang banyak. Bukan dalam konteks tempat yang berbeda Yesus memanggil ke-12 murid, tetapi mengambil jarak tertentu dari mereka. Nah, ini suatu hal yang berbeda ya, antara tempat yang berbeda memisahkan atau mengambil jarak. Karena tentu kalau kita bayangkan, segerombolan orang yang sakit itu pun masih bisa melihat proses pemanggilan Yesus atas 12 murid. Kita andaikan Yesus yang agak naik ke atas bukit lalu berteriak, memanggil nama-nama itu, tentu disaksikan oleh orang-orang lain. Bukan merupakan kedua momen yang terpisah. Nah, Yesus memilih para murid di antara aktivitasnya berdinamika bersama orang banyak yang mencari pertolongan kepadanya. Maka dapat dikatakan bahwa para murid awalnya adalah bagian dari orang-orang itu. Jadi, ya mereka masuk dalam gerombolan itu punya makna, punya keistimewaan setelah dipanggil oleh Yesus dari atas bukit. Yesus naik ke atas bukit dan memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ketika saya membaca hal ini, bagian ini khususnya, saya pun diajak untuk merenungkan sebuah hal yang baru ya, bahwa ternyata Markus ini menawarkan sebuah pemaknaan yang lebih mendalam, bahwa Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Yesus memanggil ke-12 murid dari rombongan orang yang sudah ada. Ia memanggil para murid untuk datang kepadanya dan melepaskan diri dari yang lain. Sebuah panggilan subordinasi. Yesus yang berkuasa memanggil murid-muridnya. Juga gagasan pengutamaan bahwa Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Nampak sekali bahwa ada kedaulatan panggilan.
Dikehendakinya itu berarti adalah mereka yang berkenan di hatinya. Bukan pertama-tama karena sifatnya atau karena relasinya, tapi memang orang-orang 12 murid yang sungguh-sungguh sudah Yesus persiapkan dan berkenan dikehendakinya. Ini yang menjadikan kelompok 12 ini menjadi kelompok yang khusus, yang berbeda. Bahwa mereka dipanggil pertama-tama bukan karena kehendak baiknya atau karena kebaikannya, tapi pertama-tama dari Yesus yang berinisiatif, yang telah memilih dan menetapkan pribadi-pribadi yang dikehendakinya. Nah, ini yang menjadikan mereka spesial. Lantas para murid bergerak datang kepadanya. Sebuah tindakan bergerak yang dipakai oleh Markus. Berbeda dengan panggilan pertama yang menekankan kata mengikuti. Jadi seperti di belakang Yesus. Kali ini bergerak bersama. Murid-murid datang padanya. Datang dan berdinamika bersama. Adapun tujuan Yesus memanggil ke-12 murid adalah satu, untuk menyertainya beserta dia. Dan yang kedua, untuk diutusnya memberitakan Injil. Maksud dan tinggal bersama ditekankan oleh Markus sebagai sebuah keadaan fisik yang selalu bersama-sama dia. Bukan pertama-tama mengenal Yesus secara batiniah atau intelektual, melainkan dalam keseharian yang nyata. Jadi alih-alih Yesus meminta 12 murid itu untuk mengenalnya, untuk tahu tentang dirinya, melalui batin atau melalui intelektual dari pikiran-pikiran pokok-pokok pemikiran Yesus. Mereka berdua belas itu benar-benar dipilih untuk bersama-sama berdinamika dengan Yesus dalam keseharian, untuk beserta dia. Ini yang menjadikan mereka spesial. Sedangkan arti dari untuk diutusnya memberitakan Injil, bahwa ke-12 rasul itu diutus atau ditugaskan. Bahwa setelah mereka berdinamika bersama, menyertai Yesus, mereka juga diutus untuk memberitakan Injil. Para murid ada yang mengutus, yang berarti inisiatif tidak datang sendiri dari para rasul, melainkan dari Yesus sendiri. Nah, hal ini menarik karena ternyata sekali lagi ini dari punya pertama untuk para murid, sehingga para murid meneruskan tugasnya hingga tujuannya semakin jelas dengan memberi kuasa mengusir roh jahat. Sekali lagi bukan para murid yang memiliki kuasa, tetapi kuasa itu diberikan kepada para murid untuk mengusir setan. Tujuan Yesus menjadi nyata melalui kuasa yang diberikannya kepada murid. Bahwa ia datang untuk mewartakan Injil, kerajaan Allah, dan mengusir para setan. Nah, akhirnya menjadi murid pertama-tama hidup menyertai Yesus. Artinya hidup yang kualitasnya makin serupa dengan Dia. Menjadi murid bukan dengan menghafal tulisan-tulisannya, meniru sejumlah kata yang diucapkannya. Itu belum sampai pada level murid. Panggilan kemuridan berarti mengidentifikasikan diri dengan cara hidup Yesus, agar melalui itu kesaksian akan kerajaan Allah sampai kepada seluruh orang. Jadi kalau tadi di awal kita lihat bagaimana panggilan yang lebih umum,
yang dalam keseharian, dalam rutinitas kita, dalam pekerjaan kita sehari-hari. Lalu juga Yesus memilih kedua belas rasul secara khusus itu melalui momen yang berbeda. Ia sadar akan kebutuhan gerejanya, lalu ia memilih kedua belas rasul untuk meneruskan tugas-tugasnya, menyertai dia, mengatakan Injil, dan mengusir setan-setan atas kuasa Yesus, bukan atas kuasa masing-masing pribadi. Maka Ibu Bapak, Saudari-saudara yang terkasih, di akhir perjumpaan ini, sesi yang saya tawarkan, ada beberapa pertanyaan refleksi yang mungkin bisa kita renungkan atau nanti bisa kita jadikan bahan sharing bersama. Sudah sejauh mana saya mengidentifikasikan diri dengan Yesus yang memanggil saya? Apakah perkataan dan tindakan saya sehari-hari sudah mencerminkan identitas seorang murid? Apa tantangan yang saya hadapi dalam mengupayakan keselarasan dengan Yesus sendiri? Sudahkah saya memohon rahmat setiap hari agar dapat semakin menjadi murid yang dikasihinya? Maka itu yang bisa saya bagikan pada pertemuan malam hari ini. Mohon maaf karena tadi masih ada beberapa kendala teknis. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi kesempatan untuk saling berbagi. Selamat merenungkan pertanyaan-pertanyaan refleksinya. Maka marilah kita berikan waktu 5 menit untuk kita hening sejenak. Kita tanyakan dalam batin kita pertanyaan-pertanyaan refleksi yang saya tawarkan. Baik, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan refleksi dari Frater. Bapak Ibu, silakan yang mau menanggapi, yang mau menyampaikan apa tentang refleksi yang disampaikan oleh Frater tadi. Sampai di mana sampai di mana kita mengidentifikasikan diri dengan Yesus, kita itu sebagai apa, terus kita apa tantangan yang kita hadapi, terus apakah kita setiap hari sudah memohon rahmat. Silakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan. Frater, kalau boleh, Frater sharing dong, Frater. Bagaimana Frater sendiri Boleh. menanggapi panggilan Yesus dari muda sudah masuk seminari loh ya? Gimana? Sedangkan masih muda kan masih labil gitu ya. Kok gimana kok bisa dari SMA sudah masuk seminari? Ya, sampai sekarang sudah lama sekali gitu ya. Gimana sharing dong biar kita tuh eh, tahu gimana seorang frater sampai bisa seperti ini gitu. Terima kasih frater. Terima kasih Bu Rosita. Iya. Nah, saya itu masuk seminari itu awalnya itu karena hal yang sangat duniawi ya. Kalau kata dikatakan duniawi itu begini ceritanya. Jadi eh, kelas 4 SD itu saya mengikuti misa pemberkatan rumah di salah satu umat di lingkungan itu di Kampung Sawah. Jadi saya itu taruh di Kampung Sawah, Apostol Servasius. Dulu yang misa itu masih Romohani, pastor kepala katedral sekarang. Dulu beliau masih di Kampung Sawah, masih di Servasius. Misa jam 5 sore. Lalu
Saya bersama mama saya itu datang duluan seperti biasa. 4:30 kami dari rumah karena tidak terlalu jauh. Lalu yang di sana sudah banyak yang datang. Ada ibu bapak. Saya ingat masih ada orang-orang tua, kakek nenek, mbah-mbah gitu datang. Semua lesehan. Semua duduk lesehan ya. Lalu sudah mau mulai, rombongan itu baru datang. Baru datang, salam-salaman sedikit dengan yang punya rumah. Terus duduk di sofa. Jadi kita semua tuh duduk kayak di lesehan. Lalu disediakan sofa untuk si rombongan ini. Saya spontan menilai bahwa di rombongan ini gak sopan nih. Orangnya tua pada duduk di bawah, dia duduk di atas. Itu yang pertama. Terus setelah selesai misa, rombongan diminta makan duluan. Kenapa harus Romo ini nggak makan duluan? Padahal banyak orang-orang tua di sana, banyak mbah-mbah. Ya menurut saya, ya yang muda belakangan aja lah. Bulan lalu. Tapi yang menarik adalah semuanya itu menunggu si Romo ini makan duluan. Tidak ada rasa kesal atau kecewa karena didahului antrian makannya. Dari situlah saya menjadi imam. Wah, ini jadi Romo seru nih. Dicintai, duduk di sofa, makan duluan. Itu pengalaman pertama saya masuk seminar. Lalu saya masuk Mistinar, lalu tahu bahwa kami itu dekat dengan para romo tugas kami. Romo-romo di kampung sawah sangat mencintai anak Mistinar. Kami beberapa kali itu pulang latihan Trihari Suci itu ditraktir mie ayam gitu ya. Romo pribadi yang baik ternyata. Lalu saya masuk Seminari Menengah Bogor, Stella Maris. Awalnya saya mau ke Mertoyudan di Magelang, tapi mama nggak mau terlalu jauh. Mama mintanya di Wacana Bakti di Jakarta Selatan, Pasar Minggu. Saya nggak mau terlalu dekat kan, nanti saya pulang-pulang terus. Maka kami ambil jalan tengah, yaitu Bogor. Masih tidak terlalu jauh, tapi juga butuh usaha untuk pulang. Maka saya milih Bogor, saya tes, lalu puji Tuhan saya diterima, dan saya mulai menapaki jalan panggilan di situ. 4 tahun di seminari menengah karena kami 3 tahun SMA biasa, lalu tahun terakhir itu baru persiapan untuk masuk ke seminari tinggi. Nah, masuk ke seminari tinggi, saya itu sudah memilih untuk masuk ke Projo Bandung, Fermentum. Persis setelah saya kirim lamaran paginya, Projo Jakarta itu mengadakan aksi panggilan di seminari kami. Lalu yang datang adalah kelompok Frater-Frater bersama Romo Tunjung. Romo Tunjung tentu ibu bapak lebih kenal daripada saya, Romo Tunjung. Nah, lalu terjadilah sebuah sesi sharing. Romo Tunjung menunjuk ada beberapa orang yang memang sudah mau mendaftar ke Jakarta. Terus saya ikut-ikutan gabung aja kan, saya anak Jakarta, ya udahlah ikut-ikutan gabung. Nah, ternyata di sana kami ditanya satu-satu gitu ya. Kamu kemana? Jakarta Romo bagus. Kamu kemana? Jakarta Romo bagus. Kamu kemana? Jakarta Romo bagus. Sampai di saya. Kamu kemana? Bandung Romo. Wah, Bandung gitu. Kenapa Romo? Bandung mah cemen. Wah, kenapa cemen Romo? Kamu kalau di Bandung nggak diterima, Jakarta nggak akan mau nerima kamu gitu katanya. Tapi kalau di Jakarta itu kamu nggak diterima, Bandung masih mau terima. Wah, darah muda saya merasa ditantang oleh Pastor Tunjung Kesuma. Maka saya menelpon Romo di Projo Bandung dan
minta maaf kepada beliau bahwa saya akan daftar Jakarta. Itu ya akhirnya saya masuk ke Jakarta. Bahkan ketika tes pun saya ditanya sama orang penunjuk, "Ntar kamu kalau saya terima datang nggak?" gitu. Datang Romo. Saya nggak mungkin nggak datang. Akhirnya saya diterima dan berproses di Projo Jakarta. Jadi 2016 itu saya masuk ke Seminari Tinggi Jakarta. 2012 masuk Stella Maris, lulus 2016. Juli 2016 masuk ke Projo Jakarta. Lalu tahun orientasi rohani 1 tahun di Purwita, 4 tahun S1 filsafat di STF. Lalu saya pastoral itu 2 tahun. Tahun pertama di Kota Bumi, Gregorius Agung Kota Bumi. Mungkin Ibu Bapak ada yang pernah ke sana, di ujung Tangerang sana. Yang kedua di San Maren, di Tarusaya. Lalu kembali untuk meneruskan studi teologi di STF bersama Ibu Rosita. Maka ketika saya itu ditanya bagaimana pengalaman awal saya, awalnya saya mau makan pertama, duduk di sofa, itu ternyata perlahan-lahan motivasinya dimurnikan. Ternyata menjadi imam itu kalau mengejar hal-hal yang lahiriah, ingin diakui, ingin dihargai, levelnya masih jauh dari seorang imam. Maka saya diingatkan oleh Yohanes 3 ayat 30 kalau Bapak tahu bahwa ia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Saya itu punya cacat pusaka bahwa bawaan lahir yang setelah diolah di tahun orientasi rohani itu ingin diakui, ingin dihargai. Nah, menjadi imam, tawaran untuk dihargai, diakui, klerikalisme itu sangat besar. Maka saya perlahan-lahan diingatkan bahwa menjadi imam pertama-tama, ya kalau berangkat dari refleksinya Kardinal Martini adalah mengikuti Yesus bersama-sama dengan dia, semakin serupa dengannya. Kan Yesus gak ada, mau semakin dikenal, semakin diakui, tidak, bahwa yang pertama-tama yang kerajaan Allah yang semakin dimuliakan. Saya rasa pengalaman ini juga dialami oleh Bapak Ibu dengan versi yang lain. Mungkin waktu itu kalau yang bergulat dengan misalnya yang sudah Katolik sejak lahir, lalu mengalami tantangan-tantangan sehingga tetap memilih Katolik, atau dalam perjuangan misalnya Katoliknya baru ketika dewasa, atau juga panggilan-panggilan Tuhan tidak melulu mengenai menjadi Katolik atau tidak, tapi dalam tugas-tugas keseharian. Misalnya tanggung jawab ketua lingkungan atau seksi apa, itu kan juga sebuah panggilan yang menuntut jawaban. Nah, maka penting bagi kita untuk melihat kembali ke pengalaman dasar supaya ketika menapaki perjalanannya itu tidak kehabisan bensin. Begitu kira-kira Bu Rosita sharing dari saya. Terima kasih. Silakan Ibu-ibu Bapak yang lain. Terima kasih, Frater. Ini frater-frater yang sekelas saya ini hebat-hebat semua. Saya itu masuk ke sini kecemplung dan saya shock sekali. Mereka hebat-hebat sekali gitu. Ya, Frater Gali. Enggak hebat. Jadi kelas kita itu ada 10 frater, satu hmm, Kristen ya, satu Kristen ya, dan satu oma-oma saya gitu. Dan mereka hebat-hebat sekali. Saya juga begitu masuk saya shock. Begitu susahnya ya jadi seorang imam ya. Makanya saya sharing ya. Ini ya
misteri Tuhan tuh luar biasa. Ya, ketika saya lagi pandemi, jujur, saya desolasi. Saya dapat link eh, matrikulasi mengambil teologi di STF. Tidak pernah terbayang di otak saya bisa masuk ke sana karena saya bukan orang pintar nih ya ceritanya ya. Tapi karena pandemi nggak ada kerjaan, saya apply online waktu itu matrikulasi. Saya masuk 2 semester. Waduh, susahnya bukan main. Filsafat tuh susahnya bukan main. Tapi saya pikir, waduh, saya jalanin aja sampai sampai 2 semester gitu ya. Terus udahlah selesai sampai sini susah sekali gitu kan. Terus ada tes untuk S2 dikirimin lagi linknya. Ah saya nggak mau ah susah banget gitu kan. Tapi ada seseorang yang bilang saya kamu maju. Kalau nggak diterima tesnya ya udah berarti Tuhan mau sampai di situ aja katanya gitu kan. Saya pikir ya juga ya. Saya coba-coba tes. Tesnya luar biasa susahnya ya, Brother ya. Bahasa Inggris dan kita suruh ambil sarinya. Luar biasa susahnya. Saya udah santai aja, saya bikin nothing tulus buat saya. Kalau buat frater-frater kan saya bisa membayang mereka stres sekali karena mereka mesti lulus. Ya kan? Asal nggak bisa jadi imam. Kalau saya kan nothing tulus. Habis tes, saya ingat eh, saya pertama yang mengumpulkan itu hasil. Saya pulang kan, tahu-tahu suatu hari ada pertemuan KKS KJ. Saya hadir, Romojo ketemu saya, dia teriak, Ibu Rosita, selamat bergabung di STM. Nggak sangka ya Ibu Rosita pintar katanya. Saya sampai malu. Baru mulai loh itu. Lulus aja belum tentu ya kan. Orang pada kasih selamat, saya nyumpet loh. Karena baru permulaan gitu loh. Gitu ceritanya ya, Frater. Saya bersyukur sekali saya bisa ketemu Frater-Frater yang hebat-hebat, luar biasa. Dan misteri Tuhan. Jadi saya sekarang sangat menghargai seorang Romo loh. Karena mereka berjuang susah sekali sampai bisa ditahbiskan. Besok 6 teman kita eh, kaul kekal ya, Frater ya. OFM Iya, ternyata betul. ya. OFM coba ceritain dong OFM kenapa beda sama Projo. Kalau OFM itu kan maksudnya dia itu pertama-tama adalah biarawan ya. Jadi yang membedakan adalah kalau projo itu tidak mengikrarkan, menjanjikan 3 kaul. Kaul selibat, kemurnian, kemiskinan, ketaatan. Tapi sebenarnya sama karena kami diminta untuk menghidupi. Jadi yang membedakan adalah projo itu tahbisan imam yang menjadikan ia terikat dengan keuskupan. Kalau OFM tidak terikat sama keuskupan, jadi dia bisa ditugaskan di seluruh dunia di mana OFM berkarya melalui kaul kekal itu. Kalau projo itu bisa janji selibatnya sebelum tahbisan diakon. Itu ada bisa sendiri sebenarnya sama janji selibat dan kaul kekal. Tapi tidak dibuka untuk umum, hanya kami komunitas Jadi dan kalau kekal ini, perwakilan. Frater, kakul kekalnya mereka ini yang besok ini berarti sudah nggak perlu diakon lagi ya, langsung tahbis gitu ya maksudnya. Tetap, tetap diakon, tapi secara anggota biarawan mereka sudah terikat secara penuh. Itu. Ya, Nanti setelah itu baru tabisan diakon, lalu tabisan imam. ya. Sungguh Bapak Ibu sungguh membanggakan saya bisa bergaul dengan frater-frater yang hebat-hebat ini. 10 frater besok
besok kaul kekal. Empat lagi nih Frater Gali dan teman-teman setelah lulus ya, setelah lulus S2 ya, baru Ya, diakon ya. setelah lulus. Ya, jadi Ya, setelah satu lulus. semester lagi ya. Gitu. Kali ini kaul kekal nih besok nih saya akan hadir dapat undangannya gitu. Gitu loh Bapak Ibu, luar biasa ya. Kita kembali ke laptop ya, ke topiknya yang tadi ya. Luar biasa nih pemaparannya, Brother Gali. Jadi kita itu ada imamat khusus ya, awam ya. Imamat umum ya kita ya. Kalau frater-frater, imam, biarawan, biarawati itu khusus ya. Kita umum ternyata ya. Jadi dengan fungsi yang berbeda, kita juga nomor satu tadi kan frater frater bilang tuh ya kita gimana mengidentifikasikan diri dengan Yesus yang memanggil saya. Apakah tindakan perkataan dan tindakan saya sehari-hari sudah mencerminkan identitas seorang murid? Nah, ini bagus sekali untuk kita renungkan dalam perjalanan hidup ya, bukan hanya hari ini. Perjalanan hidup. Jangan sampai kita merasa jadi pengikut Yesus, tapi kelakuan kita minus, mempermalukan Yesus sendiri. Ya kan? Kita merasa pengikut Yesus, tapi kita banyak hal itu kita tidak mengasihi sesama, malah malah bersaing, mencari panggung. Itu itu bukan panggilan seorang murid tuh ya, Frater ya. Kalau kalau saya rasa itu pun sama kayak frater, imam, itu pun sama. Kadang-kadang yang membuat membuat kita down itu ya sebenarnya kan sesamanya itu ya satu komunitas kadang ya kan orang-orang yang sama-sama melayani itu kadang membuat seseorang itu bisa jadi down atau depresi. Apalagi seorang kalau kita mending ya, kita pelayanan, kita nggak cocok sama seseorang, tapi kan kita pulang ke rumah sudah kita lupakan. Tapi kalau eh, frater, bayangin puluhan tahun hidup bersama dengan seorang teman yang kadang-kadang pasti penyesuaian itu nggak mudah ya, frater ya. Itu kalau kayak begitu tuh gimana nanganinnya tuh, frater? Eh, Biasanya itu memang akhirnya waktu yang memperdamaikan sih, Bu. Jadi saya itu punya teman angkatan itu sekarang sudah keluar ya. Tahun lalu dia keluar. Kami itu dari awal adalah pribadi, dua pribadi yang berbeda prinsip gitu ya. Dia yang doktrinal, saya yang pastoral, misalnya gitu. Dia yang sangat kaku, saya yang terlalu bebas gitu ya. Kami bertengkar, kami konfrontasi dalam perjalanan itu. Tapi seiring jalan waktu ternyata saling membutuhkan. Bahwa gereja punya dua sisi, yang satu yang mesti tahu doktrin, mesti tahu aturan, tahu koridor, tapi yang satu tetap punya kebebasan dalam artian mengutamakan pastoral dan itu kan pasti sering berdempetan dengan aturan-aturan. Maka ketika dia keluar tuh saya juga ada rasa kehilangan itu ya. Kami yang awalnya tidak dilihat tuh udah kayak air dan api gitu ya, tidak ada cocok-cocoknya, tapi ternyata sering berjalan waktu saling membutuhkan. Nah, saya rasa itu juga yang terjadi sejauh mau saling terbuka, konfrontasi dalam artian diskusi, berdebat itu tanda bahwa komunitas itu masih baik dibandingkan dengan diem-dieman. Yang satu makan, yang lain gak makan. Yang satu makan ketika yang lain pergi. Nah, itu kan sudah tidak sehat dan saya rasa ya saya punya bekal itu dan akan saya pakai dimanapun saya tugas nanti
berusaha berdiskusi, karena dengan gitu kan baru kelihatan sebenarnya apa yang dipikirkan oleh rekan komunitas saya, apa yang menjadi keutamaan dia. Lalu kami saling berbagi dan cari jalan tengah. Sebenarnya itu sih kalau karena kan juga ujungnya atau tujuan utamanya sama ya, mau melayani Tuhan. Itu sih Bu. Ya, luar biasa ya. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Luar biasa ya pengalaman Frater Gali ini ya. Kita appreciate banget ya. Sudah menyerahkan dirinya ke Tuhan dari SMP loh. SMP ya Frater ya berarti ya. Masuk SMA SMA seminari seminari Bogor. menengah Bogor, Bogor itu seminari tinggi ya berarti itu ya. sebenarnya menengah. Kalau Seminari sebenarnya tinggi menengah. Jakarta. Oh iya, seminari menengah. Luar biasa ya. Ini Bu Eti udah buka kamera nih. Silakan Bu Eti mau bertanya apa atau mau. Iya, ya, selamat malam, Frater Gali. Frater, kalau saya boleh mendapat sedikit sharing, bagaimana dengan hubungan dengan orang tua ketika Frater mulai masuk ke seminari sampai sudah menjadi seorang hampir sudah besok mau ditabisin ya. Apa sih sebetulnya bagaimana kedekatan frater ya? Kan kalau sudah menjadi masuk seminari itu kan harus melepaskan keterikatan kepada orang tua, saudara gitu ya. Nah, ini gimana frater sebagai nanti akan ditabis menjadi seorang imam, kedekatan dengan orang tua seperti apa frater? Kan ada romo-romo ya yang masih aduh kepengen terus dekat dengan orang tua gitu loh. Jadi kayaknya kok masih terikat dengan eh, kekeluargaannya gitu, masih memikirkan nanti orang tua saya siapa yang pelihara, siapa yang kasih income, yang kasih makan gitu. Gimana kalau Frater Gali itu? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Eh, ada satu pengalaman lucu. Jadi, cek suara saya masih terdengar ya? Masih bagus Frater. Lanjut. Oke, oke. Eh, kami itu ketika masuk ke seminari menengah, itu ada masa karantina 3 bulan. Jadi, masuk seminari menengah itu ada masa karantina 3 bulan. Kami nggak bisa pegang HP, nggak bisa komunikasi ke orang tua. Terus ya udah nggak tahu tuh gimana kondisinya di rumah. Nah, angkatan saya itu perpindahan rektor. Jadi rektornya ganti, persis di angkatan saya masuk. Yang lucu adalah ketika saya selesai masa orientasi 2 minggu di Stella Maris, itu libur Lebaran. Nah, rektor yang ini tuh memberikan kami pulang, izin pulang. Jadi ya udah, saya pulang. Saya mengajak satu teman saya dari Cilacap, kami pulang ke Kampung Sawah. Ternyata di rumah, mama saya itu sudah sakit 2 minggu nggak bisa bangun. Karena kangen katanya. Kangen. Kalau sekarang lucu gitu ya, diinget-inget ya. Sampai kan waktu itu mama cerita, sampai mama sama aku tuh berdebat, udahlah, Galis suruh pulang aja kalau kamu gak sembuh-sembuh gitu. Sampai, sampai kayak gitu. Tapi, nah itulah rahmat Tuhan sehingga saya dapat libur. Wah, terus kaget orang rumah. Kenapa kamu bisa libur gitu kan? Ya, dapat libur lebaran. Udah, saya cerita bagaimana saya di seminari itu bahagia, saya ketemu teman banyak. Lalu pelan-pelan ya, mama akhirnya pelan-pelan mendoakan dan mengikhlaskan saya seiring berjalannya waktu. Itu yang ribet, tapi mama yang sebenarnya agak berat. Karena saya anak pertama ya, jadi masih dekat dengan ibu tuh lebih dekat. Bahkan
lebih berat, tapi saya diberikan libur, terus ternyata itu jadi momen untuk pulang, dan akhirnya pelan-pelan nih mama udah terus ketemu saya terus sembuh, terus sehat lagi setelah itu. Maka selain ternyata masuk ke Jakarta itu adalah menjawab tantangan yang Allah tunjuk, ternyata Allah juga berkarya di situ. Saya itu di sini dekat dengan keluarga itu ya, bahwa sekali-sekali saya bisa dikunjungi, saya bisa mengunjungi. Bahkan kalau saya dengar sharing-sharing para romo itu, ya ternyata yang menjadi imam lah yang paling available buat kehidupan keluarga. Kalau ditanya melekat atau tidak, tentu seiring berjalannya waktu, prioritasnya adalah pelayanannya, pelayanan kami para imam pasti. Tapi di sisi lain bahwa tidak bisa melihat atau menelantarkan kondisi keluarga yang sebegitu misalnya, yang sebegitu berjuang atau sebegitu bergulat, pasti ya kami berusaha untuk tetap seimbang, tetap mengutamakan pelayanan, dan bahkan memang dalam beberapa konteks itu ya misalnya ya keluarga tetap perlu diedukasi bahwa menjadi imam itu pertama-tama bukan hilang dari keluarga tapi punya fokus lain selain keluarga, yaitu pelayanan di paroki-paroki, dan itu lebih urgent dan lebih penting dibanding keluarga. Saya masih bisa mengurus di sini, maka pentingnya saya rasa juga saya bersyukur saya punya adik-adik yang sangat membantu menggantikan peran saya di rumah sebagai anak pertama tuh. Saya bersyukur seperti itu. Dan saya malah diberikan banyak keluarga yang baru ketika menjalani formasi jadi imam, diutus kemana itu kan akhirnya ketemu saudara-saudara baru yang bahkan ikut mendoakan, ikut mensupport, menemani. Jadi lebih kaya, lebih banyak keluarga saya. Begitu, Bu. Ya, terima kasih, Brother. Jadi sudah bisa melepaskan keterikatannya ya, Brother. Sudah makin teguh untuk mengimani panggilan sebagai seorang imam ya. Terima kasih, Brother. Sukses sampai selanjutnya. Amin. Terima kasih, Bu. Bahkan kalau ada yang mau sharing, saya juga mau menimba inspirasi dong dari pengalaman Ibu Bapak yang pasti lebih kaya. Silakan ngomong-ngomong aja. Gak ada yang akan menghakimi atau menilai kita sama semua. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang mau bersharing. Ya, frater imam memang sudah memberikan dirinya ya dari awal ya. Tapi frater sebagai awam juga nggak mudah loh frater. Melayani Tuhan itu tidak mudah. Kayak fokus yang kedua nih, frater punya punya ini yang kedua nih apa nih tadi ya? Hmm, apa tanggapan saya supaya memiliki keselarasan dengan Yesus sendiri ya, ya kan? Ini pun kita kalau mau melayani, ini pun kita mesti fokus, mesti benar-benar apa ya, melepaskan keterikatan juga, ya kan? Ketika kita ada tugas yang mesti kita tangani, tetapi kita juga ada tugas di keluarga.
kadang-kadang itu dilema loh buat kita. Mana yang mesti kita pilih? Ya kan? Banyak orang memilih, memang katanya keluarga nomor satu. Tapi kadang ketika kita harus mengambil pilihan dan tanggung jawab, ya, belum tentu kita mesti memilih keluarga juga. Itu dilemanya, brother. Sebagai contoh, misalnya kita lagi ada tugas, kalau kita di KKS tugas memandu ya lingkungan ya. Dan kadang hati tidak siap ya, di rumah banyak hal yang mesti yang bikin kepala kenceng gitu ya. Kita milih yang mana gitu? Apakah kita udah komit sama orang untuk tanggal sekian memandu di lingkungan ini, terus kita batalkan? Kan tidak. Itu tidak mudah. Apa pilihan kita? Atau misalnya ya, lagi mau memandu, ada keluarga yang sakit. Sebagai manusia, katanya keluarga nomor satu kan. Tapi ketika kita sudah komit, orang di sana sudah menunggu kita, kehadiran kita, apakah kita akan batalkan? Ya kan? Itu tantangan juga sih, tantangan yang saya hadapi. Kalau saya sih pernah mengalami eh, apa ya? Ketika saya pernah sharing kali ya, ketika anak saya telepon, saya sudah mau keluar pintu, anak saya telepon, dia nubruk rusa di jalan tol di antara LA ke San Francisco. Saya sudah mau keluar, mau memandu waktu itu di paroki. Kalau ikutin suara hati, saya mestinya batalkan. Tapi saya langsung ingat, Tuhan, saya mau mewartakan firman-Mu. Tuhan tolong bereskan urusan anak saya di sana. Toh, untuk saya ambil keputusan yang eh, benar karena apa? Toh di rumah pun saya tidak bisa apa-apa kan. Itu kan jauh di sana. Akhirnya begitu saya selesai memandu, urusan anak saya udah beres. Mobilnya udah ditow, udah dimasukin bengkel, urusannya pun udah beres, urusan sudah beres. Itu benar-benar saya merasakan bahwa kalau kita sudah menjalankan tugas Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia akan bereskan. Tapi saat itu, kalau saya batalkan, ya mungkin ceritanya lain. Mungkin saja urusan di sananya belum tentu beres selancar itu, gitu. Bisa kan ya, Frater ya? Karena kita lebih memilih egonya kita daripada komitmen kita. Itu loh, itu pengalaman saya, Frater. Nggak mudah, Frater. Kalau Frater kan memang nggak mudahnya lain ya sama kita ya. Tapi urusan kita banyak nih, Frater. Kalau Frater, Romo, kan fokus ke tugas melayani, melayani umat dan fokus ke Tuhan gitu ya. Kalau kita kan kadang-kadang godaannya banyak, Frater. Satu ke Tuhan, satu ke dunianya besar juga gitu kan. Mana pilihan kita, ya kan? Gitu. Lebih lebih banyak godaan ya, bukan cobaan ya. Godaannya lebih banyak gitu. Gitu loh, Frater. Makanya Frater mesti fokus ya supaya sampai jadi imam yang benar ya, Frater ya. Kita berdoa untuk Frater ya, Frater, gitu ceritanya. Ayo Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan nggak ke Frater nih? Mumpung Fraternya mau menjawab pertanyaan kita nih, Bapak Ibu, silakan. Ada yang mau tahu kehidupan Frater seperti apa di seminari? Ayo silakan Bapak Ibu, boleh bertanya. Dokter, saya mau tanya dong, tantangan terberat selama ini buat frater itu apa, frater? Selama masuk di seminari. Tantangan terberat saya itu pertama adalah tadi yang sudah saya sharingkan, bahwa saya itu punya cacat pusaka itu adalah ingin dihargai, ingin diakui, ingin diterima. Maka setiap pelayanan, setiap
apapun kegiatan saya itu saya selalu mengawali dengan yaitu Tuhan biarlah namamu yang semakin dimuliakan. Bahwa ia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil itu referen yang saya ulang-ulang terus. Karena saya tahu bahwa saya bisa sangat mungkin jatuh ke situ. Sangat terbuka untuk kemungkinan jatuh pada pengakuan diri, narsisme yang padahal dia bukan apa-apa karena ya kesadaran bahwa saya adalah hanyalah alat itu kan harus terus-terus dibangun. Padahal tantangannya ya tidak jarang di budaya kita, apalagi Jawa, Jakarta itu yang mengkultuskan imam itu kan menganggap imam itu adalah sesuatu yang luar biasa, maka Suaranya hilang, brother. tantangannya itu buat saya setiap apapun yang saya lakukan ya semoga biarlah namamu yang semakin dimuliakan dan pribadi kalinya tapi kalau udah gitu udah saya cek cek Iya, hilang, Frater, hilang. sekarang gimana Oke, oke. ya itu bahwa nama Tuhan semakin dimuliakan bukan nama saya wes detik itu Oke. Kita pun juga kan dalam pelayanan itu sering juga ya, misalkan kita sudah capek-capek tapi nggak ada apresiasi. Kayak gitu kadang banyak juga yang kecewa gitu loh, Frater. Misalkan kita udah ngerjain banyak, kita udah capek-capek pelayanan, tapi kok nggak ada apresiasi, misalkan kayak nggak ada terima kasih, nggak ada ucapan. Kadang orang pingin diakuin bahwa oh ya lu bagus, oh ya lu eh, apa ya. Jadi kita banyak yang bilang kok aku nggak di orang itu nggak bilang terima kasih ya, udah kita bantuin kayak gitu-gitu. Itu banyak sekali kayak gitu, Frater. Mana tuh, Frater, jawaban tadi halo pertanyaan Vero? Apakah Frater ah, masih suka merasakan, kan tadi Frater bilang perlu pengakuan, perlu orang menghargai gitu kan? Itu kan em, manusia semua pasti rasanya nggak mau ya kalau kalau bukannya minta dihargai sih, tapi maksudnya nggak mau di apa ya, nggak dianggap gitu kan. Tapi kalau kita sudah melayani Yesus beneran, kita kan udah bukan diri kita lagi ya, Frater ya, ya kan? Yang penting kita jalanin tugas kan. Terserah mau pandangan orang apa, yang penting kita fokus ke Yesus. Benar nggak sih seperti itu, Frater? Suaranya nggak iya kedengeran, Frater. ya. Masuk kan sekarang cek cek Ya, sudah masuk. ah oke, ya itu memang sangat manusiawi betul, Bro Sita, bahwa kalau ini segala udah saya persiapkan semuanya loh ini, tapi gak ada satupun yang bilang terima kasih ke saya, gak ada satupun apresiasi kepada saya, itu sangat amat manusiawi dan itu wajar. Pertanyaannya adalah motivasinya apa? Jadi dari berbagai pelayanan yang kita lakukan itu motivasinya apa? Pertama, untuk dihargai, untuk diakui, untuk diapresiasi, atau pertama-tama ya memang saya mau dedikasikan kegiatan selalu seperti itu, maka itu perlu dilatih, nggak bisa enggak. Latihannya gitu, kalau misalnya ada, ya wes, toh saya sudah memberikan yang terbaik, apapun yang terjadi, saya berterima kasih karena Tuhan telah menyertai pelayanan saya.
Besok jatuh lagi, ada yang apresiasi. Lusa ya semangat lagi. Ya demi Tuhan. Ah, besok jatuh lagi, lusa bangkit lagi. Yang penting adalah kesadaran bahwa tidak semata-mata untuk mencari pengakuan dan apresiasi diri itu harus dibangun sehari demi sehari. Pelayanan satu ke pelayanan selanjutnya. Nggak bisa kalau nggak dilatih, kita akan selalu jatuh karena ya keinginan manusiawi itu kan yang melekat ya, yang nggak bisa lepas dari diri kita. Tapi kalau dilatih, nah itu pelan-pelan bisa dimurnikan, diajak naik level itu bisa. Kalau mau dilatih, buktinya banyak pada tahap itu. Dan itu ya orang-orang biasa yang sama kayak kita, yang makan roti, makan gandum, minum teh, ya itu dilatih Bu. Nggak bisa, itu berkat yang harus dimohon. Selain dilatih, dimohon. Tuhan, ya biarlah ini menjadi sarana saya untuk memuliakan namamu, bukan memuliakan nama saya sendiri. Begitu. Apa suara saya jelas atau Soalnya hilang-hilang, Frater. Frater ada di mana sih, lagi liburan ya? enggak di seminari kok ini udah masuk belum? Ah, sekarang kencang, tadi hilang gitu kadang. Nah, sekarang tadi saya ngomong sampai mana ya? Udah sampai akhir belum ya? Ya. Ya, Ini intinya itu Bu Vero, dilatih dan dimohon. Wes, sisanya ya biar Tuhan yang berkarya aja. Oke, brother. Terima kasih. Duh, internetku Oke, juga kayaknya hancur nih. nih kayak yang itu ketiga nih, poin bagus loh. Frater, poin yang ketiga apa ya, Frater? Poin yang ketiga ini kayaknya perlu juga nih. Mana ya? Sudahkah saya memohon rahmat setiap hari agar dapat semakin menjadi murid yang dikasihinya? Sepertinya kita mesti tiap hari memohon rahmat dalam pelayanan, Betul, ya kan? Supaya kita ada kekuatan, kita benar-benar berfokus sama Tuhan, tidak ego kita yang kita tonjolkan, ya nggak, Frater? betul Bu. Ada pertanyaan menarik bilang gini, kan Tuhan tahu segalanya, ngapain kita harus mohon kepadanya? Toh dia juga udah tahu permohonan kita apa, toh dia juga udah tahu kebutuhan kita apa. Pertanyaannya kan gitu ya, yang sering muncul. Nah, terus dalam suatu hari itu saya menghadiri pernikahan teman saya di kampung sawah. Baca di Injilnya mengenai Yesus meredakan angin ribut. Tahu ya semua pasti anggota KKS pasti sudah hafal dengan cerita Yesus meredakan angin ribut. Yang menarik adalah pemilih si pastor ini berkata yang menjadikan Yesus bangun lalu menghardik angin agar tenang itu bukan karena anginnya, tapi karena para murid yang minta, para murid yang berteriak minta tolong sehingga Yesus pun bangun menghardik angin dan membuat danau itu menjadi tenang. Refleksinya apa? Bukan karena masalahnya Yesus itu mau menolong kita, tapi karena kita yang mohon, kita yang minta, kita yang berseru kepadanya, tidak pernah capek setiap hari berseru Tuhan, bantulah kami menjadi semakin serupa dengan Engkau dalam perkataan dan perbuatan. Yes. Itu yang membantu. Ya kalau kita nggak pernah mohon, ya gimana? Karena ya dari perikop itu yang direfleksikan adalah Yesus itu akhirnya bangun, menghardik angin, dan membuat danau itu tenang, teduh. Karena para murid yang berseru kepadanya. Jadi jangan capek-capek, jangan jaim-jaim untuk berseru kepada
Gusti Yesus. Itu. Ada lagi? Hilang lagi nih koneksi. Cek, cek. Bapak Ibu, siapa lagi yang mau bertanya? Kalau mau sharing, sharing nih dari tiga ini sudah dijalankan belum dalam hidup kita, dalam pelayanan kita? Banyak kali ya, kita memang dimurnikan ya, Frater ya, dengan tiga poin ini ya. Kita dimurnikan, kadang ya saya sih sering alami juga. Kita udah capek, lelah, ya kan? Kok begini ya? Eh, kok eh, Romo begini ya? Saya sering ngalamin kayak gitu. Tapi sekarang dengan perjalanan waktu setelah hampir 6 tahun di KKS, saya sudah mulai bisa menerima loh. Saya sudah bisa menerima bahwa eh, apa yang kita lakukan itu fokus kepada Tuhan. Biar Tuhan aja lah yang tahu apa yang kita lakukan gitu. Karena kalau kita mengharapkan orang punya apresiasi atau komentar ini itu, karena belum tentu apa yang kita lakukan itu menurut orang itu bagus atau menurut orang itu baik, ya kan? Jadi kita jalanin aja, fokus kepada Yesus bahwa kita memang menjalankan ini untuk kemuliaan Tuhan gitu ya, brother ya. Ya nggak, brother? Asal nggak Ya. karena ya makanya kenapa perlu rahmat menurut saya kenapa perlu rahmat ya agar setan nggak masuk ke pikiran kita ke hati kita akhirnya si setan ini jago sekali dia mengompori kita kalau kita ada peristiwa sesuatu yang membuat kita jengkel dia ngompori kita terus tuh kalau kita nggak minta rahmat Tuhan untuk pengampunan atau kita untuk supaya kita tetap fokus kepada Tuhan dia ngomporin kita ngapain lu pelayanan dia juga nggak hargai lu terus tuh dia ngomong terus tuh tiap hari si setan sampai kita akhirannya down sendiri ya nggak jadi kita fokus ke Tuhan kita minta rahmat pelayanan itu kenapa kita kalau pelayanan kita mesti bawa dalam doa kita kalau merasa kita dipilih Tuhan nih seperti tadi Frater memaparkan Tuhan memilih kita loh kita mau minta sama Tuhan, Tuhan, saya mau jadi ini dong Tuhan. Kalau Tuhan bilang no, tidak bisa. Ya, seperti Frater ini orang pilihan nih. Dia kalau dia mau jadi ujuk-ujuk masuk seminari, kalau bukan pilihan Tuhan juga banyak kendalanya ya Frater ya, ya kan? Jadi itu semua Tuhan yang memilih kita. Kalau Tuhan udah memilih kita, ya kita bergantunglah sama Tuhan, kita minta rahmatnya. Agar kita itu tidak ego, kita menjadi pengikut Yesus yang benar, gitu kan. Ini sesuai tiga poin ini, bagus banget nih ya. Kita pikirkan, kita renungkan. Sudahkah kita jadi pengikut Yesus yang baik dan benar, atau kita jadi pengikut Yesus hanya untuk panggung, atau untuk daripada nganggur, udah deh saya pelayanan. Nah itu motivasinya beda lagi tuh, udah kayak gitu ya kan? Gampang sekali setan masuk, membuat kita tersandung atau kita jadi batu sandungan buat orang lain. Itu sih yang saya alami. Jadi benar-benar kalau kita dipilih Yesus, kita mesti tambah doa kita. Biasanya doa cuma 5 menit, tambahlah latihan rohani paling enggak setengah jam gitu. Karena setannya kuat juga untuk membuat kita down dan kita meninggalkan pelayanan kita gitu. Ya nggak, Frater? Sekarang sekarang kita tinggal 9 menit. Frater, silakan Frater kasih kesimpulan, Frater. Oke, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih. Pertama-tama saya terima kasih karena saya diperkenankan berbagi di
2 jam ini. Terima kasih banyak. Karena ketika saya menyiapkan bahan pun, saya juga diajak untuk kembali mengingat, kembali merenungkan apakah saya itu sebenarnya sudah menjadi murid yang baik, apakah saya itu juga sudah memohon berkat pada Tuhan sehingga perkataan dan perbuatan saya itu selalu selaras dengan kehendaknya. Itu juga menjadi momen refleksi buat saya. Maka terima kasih sekali lagi, saya sudah diundang untuk berbagi. Lalu yang kedua, silakan Ibu Bapak juga bisa merefleksikan hal ini. Saya rasa ini menjadi momen yang penting bagi kita untuk kembali mengingat pengalaman awal. Pengalaman pertama kali dipanggil, mungkin dalam keadaan yang terpaksa, tapi coba dilihat berkat-berkatnya. Pasti ada. Pasti kalau kita tulus, kalau kita tuh berusaha ikut Tuhan maunya apa, berkat-berkatnya pasti kita bisa temukan. Dan itu pasti memperkaya pengalaman rohani kita. Lalu yang ketiga, terus berjuang untuk atasi orang berdosa, masalah manusia-manusia lemah. Daging kita yang lebih kuat, hawa nafsu kita, ego, emosi itu pasti lebih kuat. Tapi mari kita jangan jatuh di situ, tapi selalu mohon berkat Tuhan supaya bisa melampauinya dan menjadi murid-murid Tuhan yang sejati. Karena tadi bahwa Tuhan itu ya telah memanggil kita, nggak semua orang itu gabung dalam momen ini, nggak semua orang itu disapa langsung oleh Tuhan dalam keseharian, tapi kita pasti punya pengalaman personal yang Tuhan menyapa, Tuhan meneguhkan. Maka kita juga jangan lupa saling mendoakan. Doakanlah saya, Ibu Bapak, saya minta tolong. Seiring berjalannya waktu, seiring tantangan yang datang, saya butuhkan doa Ibu Bapak. Dan saya mohon doakan kami, para calon imam, para imam ini. Akhirnya saya juga minta maaf, mungkin ada kata-kata saya yang salah. Mohon dimaafkan. Nanti kalau kapan-kapan kita berjumpa di jalan, muka saya seperti ini, jadi dipanggil aja. Pasti saya jawab, Pak Gali, saya yang dulu kita ketemu di KKS Kelapa Gading Zoom. Oke, pasti saya sama. Begitu, Ibu Bapak, terima kasih dan selamat malam. Silakan penutup sebelum kita doa bersama. Terima kasih, Frater, atas sharing dan pemaparannya sangat luar biasa dan menambah iman buat kita, menambah kekuatan buat kami semua, buat teman-teman, tunggu menguatkan kita semua. Ibu Rosita, ada pengumuman? Iya, terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah bergabung. Kita jumpa lagi minggu depan pada jam yang sama. Nanti pengumuman menyusul ya Bapak Ibu. Vero, saya kembalikan kepada MC. Oke, baik, terima kasih Frater yang sudah menyempatkan diri walaupun sedang sakit. Semoga Frater dan teman-temannya segera sehat ya Frater. Baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya sudah bergabung di Zoom ini. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak. Terima kasih untuk hari ini kami telah selesai acara bekal yang disampaikan oleh Frater Gali. Urapi kami semua yang hadir di sini, kami telah Engkau suguhkan firman melalui putramu Frater Gali. Kami juga telah mendengarkan sharing-sharing dari Frater dan juga Ibu Rosita. Dan semoga apa yang kami terima tentang firman-firman-Mu tadi, kami dapat menyerap dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami benar-benar melakukan apa yang dapat menyenangkan Engkau saja. Semoga kami dapat menjadi pelaku firman sejati, seperti apa yang Engkau kehendaki.
Bapak, semoga kami juga dapat menjalankan panggilan kami masing-masing sesuai dengan kehendak-Mu. Karena semua ini hanyalah berasal dari-Mu saja, maka kami percaya kepadamu ya Bapak, Sang Maharaja dan Yang Mulia. Kami juga akan undur diri dari Zoom ini. Kami hendak istirahat dan kembali ke keluarga kami masing-masing. Kiranya kami malam hari ini bisa tidur dengan nyenyak dan aman, dan besok pagi kami kembali Engkau segarkan dengan berkat yang baru. Kami juga berdoa untuk Frater Gali dan teman-temannya yang sedang sakit, yang kurang sehat, semoga Engkau beri kesehatan. Bapak, terima kasih. Semuanya ini kami mohon hanya demi nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yakobus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.